Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Blog 29C Production di Berani Bicara Beda dengan saya Elisa Putri, dan saya nggak sendirian tentunya. Saya bersama orang yang sangat luar biasa, pengusaha besar di Palembang khususnya. Pengusaha besar. Siapa lagi kalau bukan Kakanda Muhammad Syah Iqbal Rudianto atau sering disapa Kakak Didit. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Selamat malam. Selamat malam, pengusaha besar. Amin ya El ya. Iya. Amin ya. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik, terima kasih sudah datang, sudah silaturahmi. Ya kegiatan-kegiatan seperti ini udah jadi apa ya, tren ya. Iya. Udah oke. jadi tren banget di mana-mana Mantap, ya. pada podcast semua ya. Udah podcast yang mantap lah buat Elisa Putri dan teman-teman. Terima Jangan lupa kasih. like, subscribe, dan Komen. Belum apa-apa udah promosi ya teman-teman. Iya, harus itu. Ya, jadi teman-teman malam ini aku bersama Kak Didit. Beliau adalah pengusaha yang terkenal tentunya di Palembang. Tapi sebenarnya nggak hanya pengusaha aja loh. Makanya kita malam ini harus banget ngobrol dengan Kak Didit, harus banyak bertanya, harus tahu sebenarnya Kak Didit ini siapa sih, gitu kan? Kita tanya langsung aja nih Kak, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman, mungkin dari mulai Kakak nama mungkin, atau langsung ke perjalanan sekolah sampai ke karir. Ya, mungkin kalau nama tadi sudah dikenalkan, itu nama lengkapnya itu seperti itu, memang aslinya sesuai akte ya. Jadi agak panjang ya, jadi Muhammad Syah Iqbal Rudianto. Jadi ada 4 suku kata. Jadi dari kecil dipanggil Didit itu mungkin kita juga nggak sadar ya. Mungkin dari sangat kecil sekali ya, dari SD ya. Mungkin karena mungkin lebih gampang nyebutnya. Terus yang kedua mungkin di dekat rumah ada mungkin nama yang sama. Oke. Buat membedakannya mungkin ada panggilan lain. Mungkin kayak ngambil dari Rudiantonya kan, D-nya itu. Iya. Jadi dipanggil Didit. Iya. Ya, jadi kita memang lahir besar di kota Palembang, dari sekolah dasar, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, semuanya domisili di Palembang. Dan memang usahanya pun di kota Palembang. Jadi memang putra daerah. Oke. Memang memajukan daerah ya. Memajukan daerah. Apakah memang asli Palembang atau memang ada campuran dari orang tua Kak? Kalau lahirnya di kota Palembang, kedua orang tua lahir di Palembang, tapi kayak nenek, kakek itu sudah campur dari Sumsel lah. Ada yang dari Oku, ada yang dari Oki, ada yang dari Kumring dan lain sebagainya. Ada dari Batu Raja, ada dari SP Padang, ada dari ini yang intinya Sumatera Selatan lah. Sumatera Selatan, masih di Sumsel ya teman-teman. Nah, tadi kan SD, SMP, SMA, universitas juga di Palembang. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak universitas? Kalau SD di dekat rumah, karena rumahnya di kilometer 5, SD Negeri 145 di kilometer 5 itu di Talang Ratu. Iya. SMP di dekat juga, dekat rumah juga, di SMP Negeri 19 yang di sebelah Museum Balai Putra Dewa. SMU dekat rumah juga di Balai Udah, SMU Muhammadiyah 1, perguruan tingginya di Pelaju di Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah selalu ya. Oke. Mungkin udah berkeluarga Kak? Iya, tahun 2014 menikah, sudah dikaruniai 1 orang anak. Alhamdulillah. Cewek cowok? Cewek. Mudah-mudahan nanti ada cowok juga Kak ya. Amin. Nah, tadi kita udah bertanya tentang sekilas dari biografi hidup dari Kak Didit. Sekarang boleh dong Kak diceritain dari apa sih perjalanan Kakak sampai sekarang ini loh, dari awal Kakak meniti karir Kakak itu dari mana sih Kak? Berat ini. Aduh, karena berat ini. itu adalah apa sih
jadi motivasi juga buat teman-teman. Ya mungkin seperti biasa ya, kebanyakan orang ya El ya, SD, SMP, SMA, kuliah, mencari pekerjaan, mungkin yang bisa kita ceritakan mungkin hobi ya, hobi setelah tamat kuliah kan setiap orang kan mau mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ceritanya kita itu mencari pola atau mencari pekerjaan setelah di bangku kuliah itu sempat mengalami kebingungan juga. Jadi kita mau kerja seperti apa dan lain sebagainya. Nah, cuma karena dari SMP, SMA dan kuliah kita ada semacam jejak atau pengalaman kita dalam membuat kegiatan-kegiatan atau kita sering berorganisasi. Nah, ini menjadi modal yang paling utama yang memang menjadi fondasi kita dalam menentukan cita-citanya seperti itu. Jadi memang usaha kita pertama kali ini memang berlandaskan hobi atau passion. Jadi memang di sekolah, di perguruan tinggi sering sekali teman-teman atau kampus memberikan amanah untuk menjalankan pekerjaan seperti apa ya, kalau bahasa sekarang seperti panitia pelaksana. Jadi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, kegiatan olahraga, termasuk juga kegiatan-kegiatan musik yang bersifat minat, bakat dan kreativitas di kampus. Nah, kebetulan kita sering karena kita suka, kita juga pelaku, kita juga sangat mencintai pekerjaan atau mencintai hobi kita. Jadi dengan senang hati kita mengalami proses-proses untuk penyelenggaraan kegiatan di SMA dan bangku kuliah. Jadi itu setelah pasca kuliah, jadi seolah-olah kita mendapatkan sebuah pengalaman yang tanpa kita sadari. Udah ada basicnya gitu ya. Udah ada basicnya, jadi ada pengalaman dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu diputuskan kita membuat usaha sendiri yang namanya event organizer. Dari disitulah kita mulai. Jadi bisnis pertama itu atau usaha pertama kali sebenarnya usahanya ya sebuah memberanikan diri membuka usaha event organizer pada tahun 2004. Wow, udah lama ya? Iya lama, udah 17 sampai 18 tahun kalau sekarang gitu. Iya. Aduh, udah menguasai Palembang dong ini. Jadi basicnya kita memang event organizer. Sepanjang perjalanan kita membangun bisnis I.O. Setelah 7 tahun, itu di tahun 2011, artinya mulai I.O. tahun 2004. Setelah 7 tahun 2011 ada momentum atau peluang yang membuat kami memberanikan diri membuka usaha baru, yaitu Gans Cafe ini. Jadi setelah 7 tahun baru kita membuka usaha di bidang bisnis kuliner, tempat nongkrong dan lain sebagainya. Karena basicnya juga IU juga hobinya nongkrong. Berkumpul dan bertemu banyak orang. Jadi artinya usaha kafe atau usaha kuliner ini menjadi salah satu usaha yang tadinya hanya biasa-biasa saja, sekarang menjadi pendukung di acara kita. Itu menjadi sekarang Gans Cafe sudah umurnya 2011 udah 10 tahun jadi ada bidang usahanya IU udah 17 tahun, sekarang ada Gans Cafe udah 10 tahun. Nah, dari situ berkembang, sekarang kita sudah juga merambah ke bisnis sewa menyewa perlengkapan event. Kita punya panggung, punya sound system, punya lighting, punya tenda, punya semua perlengkapan atau equipment yang berkaitan dengan bidang industri event. Ya kita sudah mencoba merambah ke di situ juga. Cuma bisnis awalnya tetap kita basicnya di event organizer. Mungkin ada rencana ke WO juga? Kalau WO belum karena WO itu kan sama IO kan terkadang sedikit berbeda, pekerjaannya mungkin lebih kurang sama, cuma mungkin secara lokasi, konsep dan ininya mungkin segmen pasarnya dan itu beda ya. Jadi kita lebih ke event planner, event management dan lain sebagainya. Jadi kita merencanakan kegiatan-kegiatan ini berdasarkan memang kebutuhan-kebutuhan di luar wedding kayak gitu kan. Jadi ada corporate, perusahaan-perusahaan swasta, juga pemerintahan, baik juga di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Kita juga memiliki pengalaman itu. Dan yang paling banyak memang industri event itu ya lebih banyak di outdoor juga ya. Kalau wedding
menurut kami banyak juga, tapi dia lebih ke satu konsep yaitu indoor. Indoor dan beda ini ya, beda dan atmosfer. Pengalaman yang sudah didapat juga beda ya gitu. Kita lebih ke outdoor dan lain sebagainya. Kalau wedding kita pernah sekali kita menyelenggarakan wedding juga, cuma kita tidak terlalu fokus ke bisnis wedding organizer-nya. Banyak teman-teman yang lain lah yang itu. Iya benar. Selama di IO nih Kak ya, kan waktu itu tahun 2004 Kakak memberanikan diri untuk buka IO. Nah, event pertama yang Kakak garap di IO itu apa Kak? Pertanyaannya bagus ini, karena itulah event itu kan, yang kita ingat ya. Iya. Jadi event pertama itu ceritanya kita bikin kegiatan, jadi sempat bingung juga kita mau bikin apa, cuma karena kita memiliki konektivitas sama jaringan dari pihak-pihak di luar kampus, kita punya pengalaman di kampus. Jadi kita memberanikan diri bikin event bersama mitra kita yang waktu di kampus, kita hubungin kembali dan lain sebagainya. Itu eventnya mungkin di tahun 2004, 17 tahun yang lalu, mungkin itu salah satu event yang mungkin menjadi terobosan gitu ya. Gebrakan lah ya. Jadi kita bikin event judulnya itu BG huruf 4 sama U. Nah, jadi BG 4 U. Jadi kalau di kita bahasanya branding itu BG for you. Itu event kayak apa tuh Kak? Jadi Palembang untukmu jadi bahasanya. Jadi plat. Jadi kan dia kayak plat itu kan. Iya benar. Jadi Palembang untukmu. Itu eventnya multi event ya. Kita ada festival musik, ada otomotif, ada modifikasi, motor modifikasi, ada lomba audio, car audio, ada lomba dance juga. Dan yang paling seru ada Rolling Thunder, jadi melibatkan semua komunitas kendaraan bermotor. Itu dibantu oleh teman-teman dari organisasi atau paguyuban motor Sriwijaya. Pada saat itu kita Rolling Thunder keliling kota Palembang, sudah melibatkan lebih dari 1.000 kendaraan untuk keliling di Palembang. Jadi malahan kita melibatkan satu mobil unit trailer, mobil musik, kita pasang alat musik di atas mobilnya, kita pawai, katakanlah bahasanya Rolling Thunder keliling kota Palembang, dan diliput media dan menjadi kesan tersendiri juga bagi kita bahwa itu event pertama kita yang banyak orang menilainya sangat sukses ya. Kalau sekarang bahasanya viral ya. Karena di 2004 udah ada kepikiran buat event itu ya kan. Jadi kita kolaborasi juga dengan teman-teman komunitas, kita menampung ide gagasan dari maunya anak-anak muda pada saat itu ya. Pada saat 17 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin teman-teman sudah nggak muda pada lagi nikah, udah punya anak kan. Jadi mereka itu sudah memberikan ide, wah gini Kak, ada kita bikin event kayak di sini, kayak di referensinya mungkin di kota-kota besar lainnya. Kenapa kita nggak bisa? Jadi itu event pertama kami dan dinilai banyak orang sukses. Bentuk apresiasi dari kegiatan itu banyak sponsor atau banyak pihak-pihak lain yang berminat untuk diselenggarakan event melalui lewat jasa event organizer kita. Apa sih Kak nama event organizer-nya? Kalau perusahaan kita brandnya UN Production. Boleh di-spill dikit? Kalau UN itu bahasanya di awalnya itu adalah Universal Production, karena di pemerintahan Indonesia tidak bisa memakai brand bahasa Inggris. Jadi perusahaannya kita ganti menjadi UN itu menjadi Untuk Negeri. Untuk Negeri Production. Oke. Jadi sekarang sudah menjelma menjadi Untuk Negeri Production. Dan kita berbadan usaha hukum, perseroan terbatas, PT. Dan alhamdulillah dari tahun 2004 sampai sekarang UN Production masih bisa eksis dan bisa memberikan persembahan karya-karyanya di Kota Palembang maupun di Indonesia. Iya. Nah, di UN ini sendiri mungkin kan udah banyak banget tuh Kak ya, event-event yang UN garap. Nah, ada nggak sih Kak event yang mungkin katakanlah gagal atau batal gitu Kak? Kalau batal mungkin ada ya, karena dia force major atau memang postpone, ditunda sama kliennya. Yang kedua kita pernah juga batal karena memang cuaca. Itu pernah ada satu konser musik, kita boleh dikatakan batal bukan dari keinginan kita, cuma keinginan alam lah ya. Alamnya membuat batal. Itu yang menjadi pengalaman kita yang paling banyak di situ. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagi nanti kalau memang waktunya panjang, kita bisa share semua. Akan diberikan waktu sepanjang-panjangnya. Jadi itu semua pengalaman di IO mungkin banyak sekali lah suka dukanya di situ kan, kayak gitu.
Iya, berarti kalau untuk gagal nggak ada Kak ya? Kalau gagal dalam artian gagal dari apa human error atau apa ya, mungkin tidak ada ya. Tidak mungkin ada. Gagal dalam ya namanya kegiatan mungkin kurang perfect atau satu item, dua item, satu sisi, dua sisi dari 100% mungkin ada 3%, 7% yang tidak terpenuhi. Karena kan tidak secara ada ideal yang sempurna ya. Sempurna, cuma itu menjadi motivasi teman-teman atau tim kita untuk terus mencoba membuat namanya bisnis itu kan bisnisnya jasa ya. Jadi kita tetap tujuan kita perfect, harus ideal, belajar semuanya terus harus belajar terus ya. Itu proses yang kita alami. Dan sebenarnya pengalaman sama kemampuan teamwork kita menjadi tolak ukur juga bagaimana di lapangan. Iya benar. Nah, sebelum kita beralih ke usaha kakak yang di kuliner nih kak, kita pengen tahu dulu nih yang sampai selesai di UN Production. Ngomong-ngomong ini production sama Blok 29 nih. Mudah-mudahan suksesnya juga sama. Amin. Kalau bisa lebih sukses ya. Amin ya Allah. Nah kak, kan tadi kakak bilang banyak banget suka dukanya tuh ya. Boleh dong kak diceritain kayak sukanya tuh gimana, terus dukanya tuh gimana? Apakah memang ada hal yang memang bikin tim benar-benar down gitu kan? Iya. Ya kalau suka dukanya memang harus jujur ya, di kerja di IO jasa sesuai passion kita, hobi kita sebenarnya secara umum semuanya sangat suka dan menyenangkan. Iya, benar. Jadi semuanya sangat menyenangkan sekali. Mungkin lebih tepatnya kita akan share masalah kegiatan yang berkesan kali ya. Kegiatan yang berkesan itu banyak sekali. Kita dikasih kepercayaan oleh banyak sekali pihak untuk menggelar event-event internasional seperti kegiatan-kegiatan di luar acara olahraga dan lain sebagainya. Banyak sekali kita dilibatkan. Terkadang orang tidak sadar ada event internasional di Sumatera Selatan itu para pelaku IO-nya itu banyak orang-orang lokal semua. Jadi orang melihatnya sebuah pertunjukan yang wah, seperti Asian Games, University Games, ISG, kemarin Islamic Solidarity Games, Festival Sriwijaya dan semua kegiatan-kegiatan yang ada event internasional di Palembang itu kita harus jujur mengatakan bahwa banyak pelaku usahanya itu pelaku IO-nya dari orang-orang Palembang, dari kota-kota lokal. Itu yang menjadi pemacu atau semangat kita di bisnis IO ini. Dan mungkin yang paling berkesan kita harus cerita juga, ini fakta yang terjadi. Kami mengalami atau mendapatkan kepercayaan di tahun 2015. Kebetulan perusahaan kita itu dipercaya oleh Kementerian Pertanian sama Kementerian Perindustrian kemarin untuk membawa nama Indonesia menggelar sebuah pameran di Seattle di Amerika Serikat pada saat tahun 2015 itu. Jadi kita dipercaya untuk menggelar sebuah pameran yang temanya itu SCAA 2015, itu Specialty Coffee Association of America. Jadi ada pertemuan semua pelaku kopi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kita mengirimkan perwakilan untuk menggelar sebuah event pameran di Seattle, kegiatannya di Amerika Serikat pada tahun 2015. Nah itu yang sangat berkesan dan membanggakan kita bahwa bisnis IO tinggal domisili Palembang, orang dari daerah dikasih kepercayaan untuk membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Jadi itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami, dan kita juga bisa sering share dan pengalaman ini ke teman-teman di Palembang juga, bahwa kita juga bisa kalau memang kita memiliki pengalaman, memiliki kompetensi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman lain juga sudah mulai banyak juga yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini memotivasi kita untuk menggelar-gelar event di kancah nasional maupun internasional. Banyak sekali IO-IO di lokal dia mendapatkan kepercayaan untuk menggelar-gelar event di tingkat nasional. Kami tahun kemarin 2019 sempat menyelenggarakan kegiatan Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang di Jakarta. Itu IO-nya kita itu. Itu IO-nya kita. Jadi padahal di Jakarta sebenarnya ada cuma karena proses pemilihan event organisasi kan selalu memakai proses yang bahasa itu yang tender, jadi terbuka, konsep yang paling bagus. Jadi ada persaingan di harga dan lain sebagainya, itu menjadi game tersendiri lah untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya adalah bahwa pekerjaan di event organizer ini tidak menghalangi niat kita untuk eksis di tingkat nasional maupun internasional. Itu yang bisa kita bagi-bagi pengalamannya di bisnis IO. Hal itu
memang benar-benar jadi motivasi teman-teman tim IO untuk terus berkarya Kak ya. Iya. Jadi bidang usaha event organizer juga kan dalam tanda kutip mungkin banyak yang belum ngeh juga. Jadi orang tahu IO cuma dunia industrinya seperti apa, para pelakunya seperti apa, pengalamannya seperti apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi IO yang baik, bagaimana administrasinya, seperti apa legalnya, itu lebih banyak lagi yang harus kita bagikan ke teman-teman nanti kalau memang ada yang berminat untuk mengetahui lagi di industri IO. Sekarang kan kita hanya membicarakan secara umum, secara garis besar dan lain sebagainya. Intinya kami ingin mengajak semua generasi muda, kalau memang ada yang tertarik di bisnis event organizer, ya jangan takut. Dari sekarang itu memang ini bisnis kreatif. Ini adalah sebuah industri yang dari tahun ke tahun semakin berkembang sangat pesat. Dulu 2004 kita tuan rumah PON, orang tidak mengenal IO. Cuma yang ngerjainnya semua anak-anak IO. 2011 kita ada SEA Games, 2019 kita ada Asian Games. Dan ini berlanjutnya sekarang udah di Palembang aja, yang tadinya 1-2 IO di tahun 2004, sekarang mungkin sudah bisa dikatakan lebih dari 200 perusahaan IO yang ada di Palembang sekarang. Sudah sangat banyak sekali. Artinya IO memang benar-benar usaha yang memang menjanjikan, dan memang itu adalah usaha yang menjamin di masa depan ya. Iya, sebenarnya industrinya itu sangat berkembang pesat ya. Sekarang kan ada seperti sekarang nih teman-teman dari dan kawan-kawan sudah bicaranya podcast dan lain sebagainya. Ini kan ada dunia berkembang menjadi sebuah digital, teknologi dan lain sebagainya. Artinya kita harus update mengikuti perkembangan. Jadi bisnis apapun itu mungkin harus menyesuaikan dengan era dan zamannya juga. Betul. Tinggal lagi kita bagaimana kita mengemasnya ya. Bagaimana kita mengemas dan ini ya mungkin mempersiapkan strategi-strategi ya. Betul, karena semakin ke depan semakin banyak juga pesaing-pesaing yang bermunculan. Nah, balik lagi nih Kak, kan tadi setelah lulus bingung cari kerja, makanya bikin IO. Nah itu awal mulanya Kakak bikin IO, apakah memang ada dorongan dari orang tua kah, atau memang sendiri? Dan mungkin berbicara tentang modal nih Kak, karena kan itu pasti ada modalnya ya. Nah ini agak unik ya, banyak orang bertanya berapa sih modal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara flashback kembali, itu kenapa kita membuka bisnis IO, terus terang memang ini dorongannya dari teman yang memang mungkin L kan di bangku kuliah kan ada geng-gengnya kan. Setelah tamat kuliah mungkin L, kita visualkan L nih ya, setelah tamat kuliah L bingung, belum ada kerjaan selama 1 tahun. Dapat info teman-teman L udah kerja semua, sedangkan L sendiri merasa, oh kok saya sendiri belum kerja ini, gitu kan. Nah di satu momen pertemuan, itu namanya momen Hari Raya Idul Fitri, kalau kita kumpul, teman-teman biasa tuh pamer kan ya, si A kerjanya di mana, si B kerjanya di mana. Lah kita kerja apa gitu kan. Jadi L merasa, wah agak minder juga kan, ada agak minder dan sedikit ingin meluapkan itu ke teman-teman satu geng itu. Nah, karena kita temennya sangat akrab ya, boleh dikatakan kan, jadi teman-teman itu yang memotivasi kita untuk menyemangati. Jangan takut, jangan bimbang lah intinya. Nah mereka lah yang kasih ide awal, kalau mereka melihat saya itu ada pengalaman, ada kemampuan dan ada peluang, mereka yang kasih, dalam tanda kutip, mereka kasih kliknya itu kan. Dia bilang, di Jakarta itu ada bisnis seperti ini namanya kalau nggak salah event organizer katanya. Nah itu cocok buat kamu kembangin di Palembang dan lain sebagainya. Jadi kita termotivasi dari situ. Nah, baru nggak juga kita kan, oh iya karena alasannya mereka teman-teman menilai kita punya pengalaman. Dulu di kampus saya pernah jadi panitia festival musik rock, pernah jadi panitia liga sepak bola, lomba cepat tepat. Jadi semua kegiatan inaugurasi mahasiswa, jadi semua kegiatan di kampus rata-rata kita punya pengalaman itu untuk mengorganize sebuah kepanitiaan. Dan rata-rata acaranya sangat lancar, sukses, dan memang membuahkan hasil yang baik. Nah itu yang jadi bekal kita selama ini. Dan kita juga selama di bangku kuliah memiliki banyak kenalan atau jaringan di luar untuk menjadi pihak-pihak sponsor atau calon klien. Nah itulah momentum awal kita untuk membuat oh iya juga ya, yaitu kayak bisnis kita tuh, oh ya ketika dikasih ide langsung otak itu aha kayak gitu. Ya benar juga, kayak gitu kan, benar juga ya. Seperti itu ya, jadi dasar muasalnya.
Nah, kalau bicara poin kedua yaitu modal, ini harus kita share juga ke teman-teman. Jadi pada saat itu bisnis IO itu ada dua istilah. Yang pertama itu PKP, yang kedua itu non PKP. Jadi kalau kita masih personal, belum ada perusahaan yang resmi, kita masih bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan event organizer. Jadi kita dikategorikan non PKP. Jadi apa? Istilah PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, kalau kita non PKP berarti kita pengusaha non PKP. Jadi kita memiliki legal atau perusahaan resmi dari pemerintah. Jadi kita belum daftar. Jadi kita tidak memiliki modal sama sekali. Yang kedua, klien kita pada saat itu di tahun-tahun awal kami memulai bisnis, dulu setiap ide atau gagasan yang diakomodir untuk dilaksanakan atau dieksekusi, kami dikasih DP. Iya, jadi pada saat itu kami dikasih down payment. Jadi kalau kita menawarkan sebuah ide, gagasan, proyek ke sebuah perusahaan swasta, katakanlah nilainya 10. Nilainya 10, setelah kita tekan kontrak, kita dikasih DP 5. Bisa kerja dong. Kerja. Jadi kita memang dari awal-awal memang murni ini tidak hanya sebagai bukti, tapi ini fakta yang kita alami. Memang kita mulai bisnis itu dari 0 rupiah, memang tidak ada sama sekali modal. Hanya modal kreativitas, semangat, sama nekat. Ya, nekat. Kalau kata orang Palembang itu kan harus nekat gitu kan. Cuma karena berkembang zaman di era-era sekarang, kita merasakan sangat sulit juga ya. Kalau tidak memiliki modal dan sebagainya. Dan kita sudah melewati tahapan-tahapan itu. Tapi tetap ada jalan. Setiap ada usaha pasti ada jalannya. Jadi tinggal kita bagaimana melihat peluangnya di mana. Iya, benar. Dan apa kemampuan yang kita miliki itu pasnya ditaruh di mana. Era sekarang kan yang harus kita pahami kan kreativitas, kolaborasi, semangatnya harus lebih tinggi lagi dan memiliki banyak jejaring di luar. Iya, benar banget. Nah, tadi Kakak bilang yang di waktu kuliah organisasi ikut bikin event ini itu. Aktif di organisasi Kak apa gimana tuh Kak waktu kuliah? Kakak di SMA-nya di OSIS sudah aktif. Kakak SMA tuh sangat aktif malahan, ikut OSIS. Yang pertama, yang ketua kedua, mungkin ya. Iya, Ketos nih. Drum band. Hobi musik, ikut apa? Voli, sepak bola. Paskib. Nah, paskib lah, pasukan pengibar bendera itu di SMA. Nggak ada waktu main Kak berarti kan? Karena memang era-era zaman Kakak tuh memang waktu mainnya nggak ada. memang nggak seperti sekarang ya, banyak tempat-tempat nongkrong gitu kan. Kalau dulu kan memang setelah sekolah atau pulang sekolah memang harus diisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin ada juga yang kayak bimbel, ada kursus dan lain sebagainya. Nah, kita karena banyak hobi, jadi kita larinya ke hobi. Jadi kita hobi olahraga, kita organisasi, ngumpul sama teman-teman dan lain sebagainya. Musik ya. Musik. Di bangku kuliah seperti itu, kita aktif di badan eksekutif mahasiswa, kita aktif di himpunan, kita aktif juga di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, ada seni dan budaya, ada radio dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut kita pada saat itu cukup bisa mengakomodir hobi dan passionnya kita, jadi kita semuanya gabung di situ, jadi anak kampus banget. Jadi anak kampus banget ya, setiap kegiatan-kegiatan kampus tuh aktif. Kayaknya nggak akan jalan kalau nggak ada Didit nih. Dulu dipercaya terus kan jadi panitia, jadi panitia dan lain sebagainya. Jadi kita karena memang kita mampu, mungkin saking semangatnya kita membuktikan juga bahwa setiap amanah itu kan harus kita kerjain dengan baik. Apalagi kan menyangkut nama baik, misalnya nama baik alma mater, nama baik kampus. Jadi kan perjuangannya harus lebih hebat. Terutama lagi. Juga nama baik kita sendiri ya. Pada saat itu belum terpikirkan sampai ke situ sebenarnya. Mikirnya ini nama baik alma mater aja. Iya. Oke. Kan apakah memang hanya organisasi di dalam kampus Kak? Apa ada organisasi eksternal yang pada saat Kakak kuliah Kakak geluti juga? Waktu di kampus memang pure kita organisasi kampus ya, seperti BEM, UKM, himpunan dan lain sebagainya. Kalau di himpunan kebetulan Kakak kuliahnya di jurusan teknik kimia, sempat menjadi ketua jurusan. Ketua jurusan teknik. Waktu itu kan kita ada kegiatan kampus kan di himpunan kan ada namanya BKKN TKI, ada pertemuan, rakorda sampai musda, munas sampai ke Makassar dan lain sebagainya. Jadi kita fokus dengan organisasi kampus sebenarnya, karena kita banyak statusnya masih mahasiswa ya, kita banyak fokus di kampus. Kegiatannya pun bikin kegiatan kayak festival musik Sesumbaksel itu pakai nama kampus juga. Jadi belum nama IO kan statusnya mahasiswa.
Nah, pasca dari bangku kuliah inilah yang kita sempat tadi ada membuka atau memberanikan diri buka usaha event organizer. Tadi kan udah berbicara tentang organisasi ini. Kakak aktif di organisasi internal kampus lah ya. Nah, mungkin ada organisasi eksternal kampus yang kakak geluti juga, atau memang hanya internal aja? Ya, kalau di kampus ya seperti mahasiswa lainnya ya, kita fokus di organisasi kampus. Itu ada badan eksekutif mahasiswa, ada Permatek ya, Persatuan Mahasiswa Teknik Kimia. Oh. Ya. Jadi himpunan ada di badan eksekutif himpunan, ada juga UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Dan itu ada unit UKM seni dan budaya pada saat itu. Banyak sekali kita aktif di kampus yang menjadikan kita ya fokus, jadi waktu untuk di kampus saja sudah sangat banyak ya. Jadi kita membantu berorganisasi, membantu kampus dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Kalau di himpunan saja ya, kadang kita kan ada kayak himpunan kan ada kegiatan-kegiatan musda, rakerda di luar dan lain sebagainya. Kita juga sempat waktu kakak menjabat sebagai ketua Persatuan Mahasiswa Teknik Kimia, kakak bisa membawa kegiatan musyawarah nasional itu ke Palembang menjadi tuan rumah. Jadi seluruh organisasi mahasiswa teknik kimia se-Indonesia itu bikin kegiatan di Palembang. Jadi ada kunjungan pabrik, ada seminar nasional, ada kegiatan-kegiatan musyawarah, pemilihan ketua dan sebagainya. Semua kegiatannya di kota Palembang. Dan kebetulan yang menggagasnya memang kerjasama sama teman-teman dari universitas lain. Kita bergabung dalam satu kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan musyawarah nasional BKKMTKI namanya, Badan Koordinasi Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia. Masih ingat ya? Hebat. Tapi menarik nih Kak. Kakak teknik kimia. Oh iya. Karena saya pikir ekonomi bisnis loh Kak, karena kan masuknya ke usaha gitu ya. Itu gimana tuh Kak? Apakah ilmu di teknik kimia udah nggak dipakai apa adalah sedikit-sedikit gitu kan? Nggak juga, teknik kimia sebenarnya kecelakaan juga. Oh, kecelakaan. Jadi setelah tamat SMU, jadi ceritanya ikut UMPTN-nya pada saat itu nggak di kota Palembang. Jadi ikut UMPTN-nya dalam tanda kutip keluar. Kan, di Bandung. Pada saat itu ada semacam katakanlah ketidaktahuan kita. Jadi kalau ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri itu kan dikasih 3 pilihan biasanya kan. Nah, teknik untuk membuat pilihan itu yang kita tidak mengerti. Jadi kita semua itu ada kesalahan sedikit administrasi dan yalah biasalah nggak lulus dan lain sebagainya, pulang ya. Jadi waktu tahun berikutnya, jadi sempat setelah tamat SMA itu nganggur 1 tahun, jadi nggak masuk perguruan tinggi negeri, nganggur 1 tahun, baru tahun berikutnya tidak lagi terpikirkan untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, langsung aja milih kampus Universitas Muhammadiyah. Karena kebetulan orang tua atau ibu kami sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi bukan di tempat saya kuliah. Oh. Saya pikir di tempat kuliah di tempat lain. Jadi untuk mempermudah pada saat itu mungkin kondisi ekonomi dan lain sebagainya, biar orang tua tidak jadi beban belanja buku dan lain sebagainya. Karena di rumah sudah banyak buku teknik kimia. Udah satu ruangan itu semuanya buku teknik kimia. Jadi isan dan idenya tuh semacam inilah, ada campur aduk antara ingin kuliah sama tahu juga kondisi ekonomi orang tua dan tahu juga apa yang menjadi kekuatan di rumah kan. Jadi ya udahlah pilih teknik kimia aja. Berarti kayak ya udahlah yang penting kuliah dulu gitu kan. Kuliah dulu, setidaknya tidak membebani orang tua dengan banyak pikiran untuk beli buku dan lain sebagainya. Karena informasi pada saat itu memang belanja buku lumayan mahal pada saat itu. Dan ekonomi juga memang nggak begitu mendukung Jadi kalau musik, organisasi itu hobi. Karena memang jiwa kita suka berkumpul, suka bersosial dan lain sebagainya. Jadi kita hobi untuk berkumpul dan lain sebagainya kan. Menjadikan antara teknik kimia dan hobinya berjalan beriringan. Nah kalau di IO, kenapa teknik kimia bisa jadi IO? Ya mungkin banyak juga, jadi tidak bisa meremehkan juga ilmu teknik kimia. Orang teknik kimia itu kerjanya ada yang di lab, artinya kita mendapatkan ilmu ketelitian dan kehati-hatian. Jadi detail, jadi orang harus hati-hati, detail, teliti. Kalau di laboratorium itu salah
salah dikit udah ya. selesai Meledak ya. Meledak. Jadi itu pengalamannya. Terus di mata kuliah juga banyak juga yang terinspirasi di event organizer. Kita ada manajemen juga, manajemen industri teknik kimia, manajemen pabrik dan lain sebagainya. Jadi banyak juga namanya ilmu di bangku kuliah itu kan banyak juga yang secara umum masih bisa dipakai untuk di bisnis dan lain sebagainya. Nah, kita juga bicara ekonomi, bicara manajemen, bicara juga konstruksi, pabrik dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang memang ilmunya bisa kita pakai. Jadi itu tidak menjadikan ilmu di bangku kuliah tidak terpakai ya. Oke. Nah, beralih ke kuliner mungkin Kak? Enggak nanti kuliner. Mungkin ke organisasi yang saat ini kayaknya nggak hanya Kakak sibuk di IO, nggak hanya sibuk di kuliner. Aku lihat kayak banyak banget organisasi yang Kakak pimpin nih. Iya, jadi organisasi ini sekedar tempat kita wadah ya, wadah kita berkumpul, wadah kita berjejaring mencari sebuah informasi dan lain sebagainya. Jadi kalau organisasi itu aktif kembali itu pasca 2015 yang setelah mendapatkan pekerjaan sebagai IO yang di Seattle di Amerika Serikat itu. Karena di Indonesia ada namanya SCAI, itu namanya Organisasi Specialty Coffee Association of Indonesia. Itu chapter negara Indonesia. Nah, SCAI ini memiliki cabang atau DPD-DPD di setiap provinsi, kabupaten kota. Nah, mereka meminta dulu waktu itu pada saat di Amerika saya sebagai IO-nya setelah pulang saya diamanatkan sama ketua SCAI pusat, kamu harus ketuanya ketua SCAI di Palembang membangun bisnis kopi, memberikan informasi edukasi terhadap kopi spesial di daerah Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya SCAI di Sumsel, informasi-informasi terhadap industri kopi dari hulu ke hilir, bagaimana perkembangan kopi Sumsel dan lain sebagainya, ini menjadi kita amanah kita untuk membantu para petani, para pengusaha, para pelaku kopi yang ada di Sumatera Selatan ini untuk mempromosikan, mengembangkan dan menjaga kualitas apa ya itu menjadi kopi spesial. Jadi kan kopi spesial ini kan kopi yang memang mulai dari cara menanamnya sampai dia cara ke hilirnya, ke packingnya itu dikemas secara baik dan benar. Berarti dapat amanah itu setelah Gans Cafe ini berdiri ya? Setelah Gans Cafe berdiri, padahal pada saat itu orang tidak tahu kalau ada Gans Cafe juga pada saat itu. Jadi semenjak itu kita fokus terhadap perkembangan kopi spesial yang ada di Sumatera Selatan. Nah, sekarang sudah banyak berkembang. Dulu Sumatera Selatan dikenal dengan kopi Robusta. Sekarang sudah banyak informasi, sudah banyak pengetahuan teman-teman petani kopi di daerah hulu, Pagarala, Muara ini sudah menanam kopi jenis Arabica juga. Arabica dengan Robusta itu kan ada perbedaan. Kalau Robusta itu ditanam di dataran rendah, kalau Arabica itu adalah sebuah kopi yang ditanam di atas ketinggian di atas 5.000 meter, di atas permukaan laut. Berarti itu rasanya beda ya? Beda. Kalau yang mungkin El pernah dengar informasi kopinya rasanya asam, yang bukan pahit, asam itu kopi jenisnya Arabica dan lain sebagainya. Karena memang jenis kopi Arabica adalah kopi yang memang dikonsumsi oleh dunia banyak juga di dunia. Karena Sumsel ini penghasil kopi Robusta, kita juga memperkenalkan kopi Robusta ke dunia juga. Jadi antara Arabica sama Robusta sudah sama-sama kita promosikan. Jadi kopi Sumsel ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kopi Sumsel juga ini sudah banyak diuji coba cita rasanya, memiliki kadar air dan lain sebagainya sangat baik. Jadi tinggal bagaimana para pelaku kopi dari hulu ke hilir kompak bersama-sama dibantu pemerintah kolaborasi untuk terus-terusan memajukan ini ya, kopi Sumsel. Oke. Nah, selain di kopi ini mungkin kayaknya masih ada lagi Kak organisasi yang Kakak gelut ini. Kalau IO ada komunitasnya, ada EORA sama Asprapi. Kalau EORA itu komunitas Event Organizer of Sriwijaya namanya. Dia hanya semacam komunitas. Dia tidak ada legal, dia tidak ada ininya, hanya komunitas berkumpul berbagi gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau yang ada asosiasinya itu yaitu Asprapi, yaitu Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Sebuah asosiasi resmi yang didirikan oleh banyak pelaku IO pada saat itu. Sekarang umurnya udah lebih dari 30 tahun asosiasi Asprapi itu. Nah, mereka diminta untuk
membawa atau membidangi atau menjabat sebagai ketua Asperapi di DPD Sumatera Selatan. Asperapi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang MICE, jadi meeting, insentif, convention, dan exhibition. Jadi IO juga yang ada di Indonesia untuk digeluti di Sumatera Selatan. Jadi kakak juga ketua DPD Asperapi di Sumatera Selatan ini. Jadi selain SCI di Asperapi ada EORA. Kalau yang terakhir yang baru-baru ini Dewan Kesenian Palembang itu baru bisa 2 tahun. Keseni juga tuh dari IO, kuliner, keseni itu. Itu kemarin tahun 2019 ada pemilihan ketua Dewan Kesenian Palembang. Teman-teman karena banyak pelaku seni, kita akrab kan, mereka tahu juga, kakak juga hobi dengan seni, sempat juga main band zaman itu, sempat main musik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman berkumpul untuk mencoba membantu lembaga Dewan Kesenian Palembang ini bagaimana kita menyatukan atau kita mencoba mengangkat kembali, menghidupkan iklim kesenian di Kota Palembang, menjaga kesenian-kesenian tradisi yang ada di Palembang, menjaga budaya dan melestarikan budaya sekaligus mempromosikan kesenian-kesenian yang ada di Palembang. Jadi tahun 2019 dan 2021 jadi baru 2 tahun dengan teman-teman bersama-sama membangun Dewan Kesenian Palembang ke depan. Semoga aman dan lancar. Nah, setelah dilihat-lihat nih kak ya, di setiap usaha kakak juga bergandengan dengan organisasinya. Apakah itu adalah sebuah trik dalam menjalankan usaha kakak? Kalau usaha dengan organisasi tidak ada hubungan sama sekali ya, karena memang usahanya memang ini keluar dari organisasi. Kalau organisasi itu ya sama-sama hobi ya, tapi organisasi itu menjadikan kita untuk tempat belajar, berkumpul dan mencari ruang informasi. Kalau usaha yang memang bahasanya kita adalah sebuah usaha kita untuk membangun sebuah bisnis. Nah terkadang kalau memang itu ada kaitan ya mungkin bagus juga kan, artinya kan kalau kita di bisnis event organizer kita memiliki juga kenalan atau pengalaman di organisasi membantu, itu menunjang menunjang. Cuma kalau secara iklimnya itu sangat beda. Kalau perusahaan itu memang kita ada tim kita yang karena menjalankan. Fokusnya juga ke profit kan. Kalau ini kalau perusahaan tuh beda timnya, kalau organisasi beda tim dan orangnya beda. Nah kodenya juga beda, isinya beda-beda, timnya beda-beda, jadi memang iklimnya beda. Mungkin secara visual orang melihatnya sama dan bergandengan padahal beda. Padahal beda. Oke, nah udah nih di organisasi udah banyak banget, berarti nggak hanya sebagai pelaku IO, nggak hanya sebagai pengusaha kuliner, di kesenian juga banyak banget kak. Mumpung masih muda. Mumpung sehat. Mumpung sehat, iya. Nah kak, kita beralih ke kuliner nih. Dari 2004 kakak di event organizer, terus di 2011 kak ya. Di 2011 kakak bangun Gans Cafe. Nah itu dari kecintaan kakak terhadap IO karena memang sering kumpul, makanya kakak berpikir untuk membuka usaha ini, atau memang ada dorongan dari teman-teman lain juga gitu kan? Iya, nah kalau Gans Cafe ini sederhananya seperti ini. Di tahun 2010, 2009, 2010 itu IO kakak udah berumur lebih kurang 2004 udah 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah 6 tahun. 6 tahun. Kebetulan 2009 2010 itu sudah boleh dikatakan lagi padat-padatnya, lagi trafficnya lagi banyak, eventnya lagi banyak, jadi mengakibatkan secara iklim kita berkumpul lebih banyak. Jadi kegiatannya IO kan pada saat itu kan orang tidak mau ketemu di kantor, ketemu di mana. Jadi kita ketemu klien di tempat makan, tempat ngopi dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan ruang-ruang publik pada saat itu, nongkrongnya di mall, di tempat-tempat ngopi, di tempat yang usaha-usaha event ini yang 24 jam. Kalau memang itu menjadi kegiatan itu menjadi hobi, jadinya kan, jadi nongkrong itu jadi hobi juga. Jadi dari pagi ketemu orang, siang ketemu orang, sore ketemu orang, kadang sampai pagi lagi kan, kadang kerjanya pun di tempat-tempat seperti itu. Nah di tahun 2010 semakin tinggi lagi tingkat pertemuannya. Jadi
secara sederhana karena IO ini adalah sebuah usaha yang memang dalam tanda kutip kita ini kan tidak mengenal yang namanya ada kepastian bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita by project ya, setiap ada project baru kita ada pekerjaannya. Jadi kita menganggap kebutuhan untuk pengeluaran dari segi pengeluaran perusahaan untuk biaya-biaya yang sekadar nongkrong, makan, minum ini karena kelewat aktif dan padat, jadi akumulasinya lumayan banyak juga. Jadi pengeluaran kantornya lumayan banyak. Jadi dari situ terpikir kenapa kita tidak mencoba membangun bisnisnya, tempat nongkrongnya. Kalau nongkrong tempat orang lain kan rapatnya di situ juga gitu kan. Ya, kalau di tempat orang lain biayanya besar, kalau di tempat sendiri kan bisa diminimalisir lah ya. Malahan kita bisa ada feedback balik juga, kita benar. Bisa berbisnis juga di situ. Jadi dari situ idenya. Yang kedua idenya tahun 2011 itu ada momentum kegiatan yang namanya SEA Games. SEA Games 2011. Jadi ada kegiatan olahraga. Persis momentum itu yang kita manfaatin buat buka Gans Cafe ini. Karena pada saat itu, tahun itu, di tahun 2011 Palembang sedang mempersiapkan sebagai tuan rumah SEA Games, sedangkan kota ini boleh dikatakan belum terlalu banyak atau menawarkan tempat nongkrong pada saat itu 2011. Jadi Gans Cafe menawarkan ya tempat nongkrong ya. Jadi bahasanya tuh dulu tidak ada tempat nongkrong yang bisa tutup sampai jam 12 malam dan lain sebagainya. Karena Palembang pada saat tahun 2011 udah mendekatin SEA Games pun jam 8 malam udah sangat sepi kotanya, sudah sangat, belum rame lah kayaknya. Kalau sekarang kan sudah udah rame semua banget. Sekarang. Nah, jadi itu motivasinya, dua hal itu. Yang pertama untuk mendukung kinerja kegiatan atau pekerjaan, yang kedua memang ada momentum SEA Games. Jadi persis kita buka ini 6 bulan sebelum SEA Games. SEA Games berarti memanfaatkan peluang ya. Memanfaatkan peluang dan sesuai harapan. Dan tetap berjaya sampai sekarang. Amin. Ya. Oke, nah Kak, sejauh ini nih Kak ya, udah di IO, udah merambah ke kuliner. Apakah memang ada usaha yang memang udah ada rencana Kak buat dibuka lagi gitu? Untuk sementara kita belum ya, kita malahan fokus pengembangan yang sudah ada dulu. Jadi pasca pandemi ini kan menghantam semua lini kan. Jadi kita termasuk juga salah satu kayak event organizer, kayak bisnis kuliner ini kan membutuhkan sebuah sebuah semangat baru lagi untuk bangkit setelah pandemi ini. Karena memang kalau kita tidak fokus dengan bisnis yang sudah ada, takutnya kita menjadi blank atau kita menjadi salah langkah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita kembali untuk menggeliatkan kembali, mengangkat lagi bisnis-bisnis yang sudah kita bangun selama ini. Ya alhamdulillah 2 tahun pandemi ini IO-nya sama bisnis kafenya masih bisa survive di tengah kondisi pandemi pada saat ini, seperti yang Elia lah. Iya. Kebanyakan kafe-kafe pada tutup, Gans tetap buka. Amin. Nah Kak, di IO sendiri di waktu-waktu dekat ini ada nggak sih kegiatan yang bakal digarap sama IO kita? Kita kalau di akhir tahun sudah banyak, tidak ada lagi ya. Kita terakhir di bulan Oktober, November, Desember ada satu event yang sudah kita laksanakan. Mungkin kita start lagi di bulan Januari atau Februari, cuma masih tahap negosiasi dan lain sebagainya. Biasanya IO itu padatnya di pertengahan sama di akhir tahun. Kalau di awal tahun itu ya kalau memang ada pekerjaan yang ditawarkan ke kita, kita ambil juga. Ada beberapa yang sudah memanggil kita untuk menggelar event di bulan Januari 1, di bulan Februari 1. Tapi karena eventnya belum deal, jadi kita tidak promosikan di sini. Nanti kalau udah deal dikasih tahu. Iya. Nah, sepanjang perjalanan IO nih Kak ya, sepanjang perjalanan IO udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang dibangun. Nah, ketika kegiatan itu dilakukan, ada nggak sih Kak kayak kegiatan yang sebenarnya ini hampir gagal nih Kak ya, hampir gagal, tapi pada akhirnya karena timnya kompak terjadi gitu kan kegiatannya. Jadi kalau kegiatan IO yang kita bangun bisnis di IO ini memang semuanya perencanaannya udah matang semuanya. Jadi kita tidak mengambil kegiatan yang memang ragu-ragu atau memang yang tidak kita sepakati untuk
laksanakan. Jadi memang bisnis IO ini bisnis yang memang industrinya harus dipertanggungjawabkan secara servisnya. Jadi IO ini jualannya servis. Jadi kalau kita dirasakan oleh klien kita kurang mampu atau kurang layak untuk dikasih amanah beban pekerjaan, biasanya kliennya tidak mau kasih kerjaan. Jadi dia banyak prosesnya. IO itu kan yang dia ditanya pertama administrasi, yang kedua yang ditanya pengalaman kerja, yang ketiga terkadang IO menanyakan pada saat bulan ini perusahaan Anda sedang mengerjakan apa untuk meng-cross check biar kita fokus dengan pekerjaan yang klien kasih. Jadi apakah pekerjaan yang diberikan ini mengganggu pekerjaan lain atau memang perusahaan Anda memiliki tim yang banyak untuk menghandle perusahaan atau pekerjaan yang diberikan oleh klien. Jadi memang setiap pekerjaan itu perencanaannya baik, dan kalau memang ada kendala di lapangan, biasanya hanya kendala-kendala teknis yang memang sangat lazim dan biasa dialami siapapun, dan selalu ada solusinya. Nah, kenapa ada solusi? Ini didukung juga dengan pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Banyak kendala-kendala secara teknis, cuma terkena kita banyak rekanan, banyak yang bantu, banyak yang support. Jadi sering juga kendala yang orang menganggapnya agak berat, dengan kita mungkin jadinya ringan. Karena banyak pengalaman tadi ya. Ringan. Contoh misalnya barang-barang produksi, semua vendor sudah tidak bisa support lagi karena sudah ada pekerjaan di tempat lain. Kita bisa mengambil barang-barang produksi dari provinsi tetangga seperti Lampung, bisa juga dari Jakarta dan dari Bandung. Jadi teman-teman IO yang ada di Sumatera, di Medan, Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu, ini kita sudah terkoneksi terkoneksi juga. Jadi kita bisa support juga. Begitupun kita bisa support teman-teman yang di daerah lain. Lampung kekurangan SDM, kekurangan barang-barang produksi, kita juga sering support di teman-teman event di Lampung. Terkadang industri event ini kan ada kelasnya. Ada kelas eventnya nasional, ada yang memang skalanya lokal. Jadi kadang kegiatan nasional dilaksanakan di daerah terpencil, kadang butuh dukungan banyak teman-teman dari ibu kota, provinsi dan lain sebagainya. Seperti itu dia mekanismenya. Jadi semua perencanaan sudah dilaksanakan secara baik. Biasanya persiapannya udah ada technical meeting, ada briefing, ada malahan di lapangan kita yang namanya gladi itu wajib jadinya untuk uji coba dan lain sebagainya. Nah Kak, selama 2 tahun pandemi ini apakah memang IO kita agak menurun atau memang tetap masih ada menggelar event selain di Oktober, September, Oktober, November tadi? Ya, kalau secara umum pandemi ini melanda bisnis IO ya. Banyak event-event yang dibatalkan, banyak event-event yang ditiadakan, ada yang ditunda dan lain sebagainya. Itu secara umum seperti itu. Jadi bisnis IO ini ya bisnis yang memang agak sulit untuk survive di era pandemi, karena ya, event itu kan mengumpulkan orang, sedangkan pandemi ini untuk menjauhkan orang, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Semua karena konsepnya bertolak belakang seperti itu yang menjadikan bisnis event organisasi sangat sulit. Nah, kalau di kita sendiri PT UN Foundation selama pandemi ini alhamdulillah mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Cuma tidak semua IO seperti mendapatkan kepercayaan seperti kami. Di tahun 2020 kami mendapatkan amanah untuk menggelar event pameran imersif Avandi di Museum Nasional dan Galeri Nasional di Jakarta. Itu kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana konsep kegiatannya? Dia pameran secara virtual. Jadi yang biasanya pameran itu dilaksanakan dalam waktu pendek dan mengumpulkan banyak orang, dengan kondisi pandemi ini dari kementerian menyelenggarakan kegiatannya selama 40 hari. Tapi virtual. Jadi orang itu ada yang off air, ada yang virtual, ada yang ke lokasi. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 pada saat pandemi itu, kegiatannya dilaksanakan selama 40 hari dan audiensnya dibagi menjadi per hari, per hari. Jadi per jam, per ini. Jadi semuanya dilaksanakan secara virtual dan bisa bergantian. Jadi kita mengantisipasinya memakai teknik protokol kesehatan. Jadi jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, ada break jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai ini. Jadi pengunjungnya itu harus daftar dulu. Kontraknya juga jadi lama ya. Jadi lama.
Kita seneng yang seperti itu. Ya, semakin lama semakin baik kita bilang ini kayak gitu. Benar. Untuk di Gans Cafe ini sendiri Kak, kayak kan banyak seperti yang saya katakan tadi, banyak banget kafe-kafe, mohon maaf, banyak tutup kayak karena pandemi. Nah, untuk Gans Cafe ini sendiri kan masih tetap survive. Mungkin ada trik yang dilakukan oleh tim Gans Cafe sehingga tetap survive gitu Kak? Ya mungkin kita adaptasi juga ya. Kita sebenarnya tidak ada trik khusus ya. Kita hanya ngikutin perkembangan era juga sekarang dan lain sebagainya. Ketika orang pandemi ya kita juga sudah menyiapkan layanan GoFood juga. Kita menyiapkan jasa-jasa online juga. Kita kirim-kirim produk kita lewat online dan lain sebagainya. Yang kedua kita bisa survive mungkin kita banyak kenalan ya, banyak komunitas, kayak teman-teman kayak seperti timnya Ellen dan sebagainya sering bikin kegiatan, kita sering support juga di sini. Banyak komunitas yang kita bantu kerjasama dan memang kita sendiri juga memiliki banyak agenda juga berkumpul di sebuah tempat-tempat seperti ini. Nah itu yang mungkin menjadi apa? Yang bikin kita bisa survive itu seperti itu. Yang kedua kita bikin program-program sendiri. Nah kebetulan kan kakak di Dewan Kesenian, jadi kegiatan-kegiatannya kita alihkan juga ke sini juga karena memang butuh tempat juga karena tidak bisa bikin kegiatan di luar dan di lapangan terbuka. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada kita coba isi di lokasi kita. Yang kedua kita strateginya karena semenjak ada PPKM, pembatasan jam operasional dan lain sebagainya, mungkin strategi yang kita tawarkan sekarang Gans Cafe sudah menyiapkan sarapan pagi ya. Jadi kita jualannya pagi. Dari pagi berarti dari bukanya. Pagi. Jadi menunya kita ganti di menu di pagi hari. Jadi sudah banyak pengunjung atau pelanggan kita sudah tahu kalau Gans Cafe sekarang sudah menyiapkan sarapan pagi setiap hari. Tinggal L yang belum mampir. Sarapan pagi. Berarti bukanya dari pagi jam berapa tuh Kak? Jam 6 sampai jam 10. Jadi kita menyiapkan sarapan pagi di sini. Oh, jam 6 sampai 10 sarapan pagi. Jam 10 sampai jam 2 kita ada makan siang. Makan siang. Jam 2 sampai malam. Pasrah sama pemerintah. Kalau ditutup ya kita udah jualan apa aja. Iya. Tapi sekarang udah ini kan Kak? Udah terkendali katanya ya. Sudah kasus COVID di Sumsel sudah turun jauh, sempat 0% ya, sempat 0 kasus katanya ya. Ya mudah-mudahan lah cepat pandemi menjadi endemi. Nah, itu doa kita sama-sama ya. Artinya udah nggak ada pembatasan lagi kan untuk di kafe ini? Untuk sementara tetap ada pembatasan protokol kesehatan, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah terhadap protokol kesehatan, kapasitas pengunjung, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya, tidak membuat keramaian, tidak membuat kegiatan pada saat malam tahun baru. Itu yang menjadi arahan-arahan pemerintah untuk ke depan ada Natal dan tahun baru, kita diminta untuk bersama-sama kompak untuk tidak menggelar kegiatan perayaan malam tahun baru untuk menghindari kerumunan tadi. Cuma usahanya boleh dibuka. Tadi kan kita udah banyak banget berbincang-bincang tentang organisasi, terus usaha-usaha kakak. Nah, dan semua itu berkaitan dengan jaringan Kak ya. Menurut kakak jaringan itu seberapa penting sih Kak? Sebenarnya dulu tidak terlalu ini ya. Kita berjejaring ini kan tidak ada konsep tujuannya buat apa ya. Karena kalau kakak pribadi kan berteman, bergaul sama siapa saja, itu kan sebenarnya konsepnya belum tahu dulu tujuannya buat apa. Cuma karena setelah kita membangun bisnis, kita membuka usaha dan banyak organisasi, itu menjadikan kita, ini sepertinya sangat penting ya jadi banyak teman itu enak, banyak yang bantu juga enak, kita mencari informasi gampang, kita belajar sesuatu dengan orang gampang, jadi kita kan kita ini kan tidak otomatis ya langsung bisa semuanya, jadi benar. Kita mau bangun bisnis karena kita ada kebingungan, kita nanya dengan yang sudah pandai, yang sudah banyak pengalaman. Tanya dengan bapak ini, bapak kebetulan kenal, kita tanya Pak, konsultasi Pak gimana ya kendalanya kalau bisnisnya seperti ini, seperti ini. Begitupun yang lainnya. Jadi terkadang jaringan apa pihak-pihak yang kita bangun selama ini terkadang dirasakan menguntungkan setelah kita berproses panjang. Nah, pada saat itu belum
kepikiran ya kalau kita ini banyak kenal orang itu tujuannya buat apa. Memang karena di organisasi dulu di kampus kita belajar organisasi itu tanpa sadar kita belajar ngetik surat. Iya benar. Iya, kita bikin proposal. Terkadang hal-hal yang sepele, bikin ID card, mengantar surat, ada ekspedisi. Jadi kalau kita mengantar surat tuh rupanya ada tanda terima. Hal-hal seperti itu menjadi pengalaman, itu kan mempermudah kita untuk membangun bisnis dan lain sebagainya. Dengan adanya pengalaman, ya kita membantu menunjang bisnis kita juga ke depan. Yang paling mahal jaringan itu adalah ketika kita membutuhkan bantuan informasi atau kita mau belajar dengan siapa, dengan banyaknya teman, banyak yang pengalaman, ya kita bisa belajar dengan si A, si B, atau orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dahulu dari kita. Itu tujuan yang menjadi kekuatan juga. Dan yang paling penting mungkin jaringan ini jadi teman sharing, teman diskusi, musyawarah dan lain sebagainya. Terkadang ide dan gagasan kita mentok, teman yang kasih ide. Benar. Kadang teman juga yang mentok, kita minta kasih ide. Kadang kita seperti itu. Itu fungsi yang kami rasakan jaringannya selama ini. Nah, apakah memang jaringan ini sangat menunjang untuk di IO kakak sendiri? Ya, kalau di IO sebenarnya bukan hanya di IO, di bisnis cafe juga, bisnis apapun jaringannya sangat menunjang. Kalau di event organizer itu memang kita mulainya itu memang dari jaringan yang kita miliki dulu, baru kita bangun pengalaman dan kepercayaan. Di awal-awal 3 tahun pertama kita tidak terlalu banyak klien, cuma kita fokus di satu perusahaan company, dalam tanda petik perusahaan rokok. Pada saat itu kita fokus hanya membantu company itu selama 3 tahun kita fokus. Nah, selama 3 tahun itu kita membangun branding kan. Jadi orang lain melihat kita, ke perusahaan IO kita dengan perusahaan ini bekerja sama, bikin program kegiatan promosi dan lain sebagainya. Mungkin orang lain sedang melihat. Nah, selama 3 tahun inilah ini kita perjalanan kita untuk membuktikan kalau kita bisa kerja, kita bisa berprestasi, kita bisa dikasih amanah, kita mampu menyelesaikan tugas dengan baik, dan kita juga memperlihatkan bahwa kinerja tim dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi modal dan pengalaman yang setelah kita 3 tahun di perusahaan ini, kita mencoba menawarkan jasa kita ke luar atau perusahaan lain, orang sudah tahu gitu ya. Tahu, dan kita sudah memiliki pengalaman. Dan ini seperti anak tangga lah. Dari satu klien kita dapat 2 klien, 3 klien, dan selama 17 tahun ini sudah banyak sekali perusahaan yang sudah kita kerjasama sama kita. Berarti jaringan itu sangat penting teman-teman. Nah Kak, mungkin boleh dong kasih motivasi buat teman-teman generasi muda, buat kan banyak nih Kak ya, teman-teman itu punya ide atau punya jiwa kreativitas yang tinggi, tapi kayak takut gitu loh, takut untuk memulai usaha itu gitu, karena ada sebuah ketakutan, mungkin ada kurang dari modal atau memang takut nanti gagal. Nah mungkin bisa Kak dikasih motivasinya gitu. Ya, kalau motivasinya lebih ke pengalaman ya. Kalau kakak lebih memberanikan diri lah ya. Kalau kita mau bangun bisnis, yang pertama itu mulainya dari passionnya seperti apa ya. Kita suka nggak dengan bisnis yang kita bangun. Takutnya sukanya olahraga tapi memaksakan bisnis misalnya kuliner. Sukanya kuliner memaksakan bisnis jual jilbab ya kan. Jadi hal-hal seperti itu kita hobi atau tidak dulu dengan ya pekerjaan kita. Jadi itu yang kendala. Yang kedua, kalau memang kita takut, ya tidak ada kata lain, ya harus dilawan dengan kata-kata berani. Kalau masalah modal dan lain sebagainya, tinggal kreativitas, bagaimana kita coba untuk mencari strategi lain untuk memberanikan diri. Nah, kalau motivasi teman-teman di era sekarang ini yang paling penting, mungkin kata-kata motivasi, mutiara, semangat dari para pelaku ini sudah banyak ya di laman-laman sosial media, di YouTube banyak orang-orang hebat sudah memberikan motivasi, memberikan semangat dan lain sebagainya. Mungkin kakak bisa share adalah anak-anak muda sekarang ini yang harus peka adalah dengan penyesuaian kondisi sekarang ya. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah era sekarang adalah era-eranya generasi muda. Yang pertama tuh anak-anak muda itu harus tahu kalau jumlah generasi muda ini banyak sekali. Gitu ya. Yang kedua, yang berprestasi banyak juga. Yang ketiga, memang era sekarang beda dengan zaman-zaman 10 atau 20 tahun yang lalu. Dunia sekarang bergerak ke digital. Teknologi, kualitas, kreativitas,
apalagi sering didengar kalau di Indonesia lagi ngetok-ngetoknya ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Jadi anak-anak muda kalau memang mau membangun bisnis, kalau memang ya ada hubungan dengan yang lagi tren di negara kita, ya coba bangun bisnis yang sesuai dengan itu. Jadi sesuai dengan yang kondisi negara juga. Jadi kalau memang kita mau belajar, kita mau memulai, tidak ada yang instan, jadi ada proses. Apalagi masih kayak El kan misalnya masih muda, statusnya masih mahasiswa, sudah ada hobi, nggak apa-apa dibangun dari sekarang, hobinya dibangun dari sekarang. Nanti nggak terasa tahun, lama-lama kita profesional. Seperti IO kan, IO kan dari pertama satu klien semua, fokus hanya satu klien, setelah 3 tahun nggak rupanya berkembang dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan atau bangun bisnis yang kita konsisten, kita emang mau membangun ini proses yang jangka panjang, biasanya tidak ada bisnis yang gagal. Biasanya mau apapun itu bisnis, banyak contohnya orang kadang bicaranya cuma satu item ikan aja, dia bisnisnya ikan aja, lama-lama dia jadi saudagar ikan di Jaka Baring. Padahal bisnisnya cuma satu, cuma ikan. Banyak kan yang lain kan, ada bisnisnya misalnya kerajinan tangan, dia cuma satu. Ada yang kuliner kan, lama-lama dia ngetop, pindangnya udah lama kan, udah puluhan tahun dan sebagainya. Ada yang cuma angkringan, yang dekat-dekat sini kan ada angkringan yang ngetop kan, bandrek yang ngetop kan di sini kan. Nah, itu kan udah berjalan puluhan tahun, padahal itu hanya sekedar satu item fokus dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah untuk generasi muda ini jangan lupa peka terhadap kondisi sekarang, perubahan, dan harus mulai. Jadi kalau kita tidak mulai ya susah. Harus keluar dari komunitas kaum rebahan. Jadi harus bangkit dan semangat. Mungkin lebih kurang ke poinnya seperti itu. Jadi harus adaptasi, lihat peluang yang ada, baca potensi diri kita apa, seperti apa yang kita milikin, kendalanya apa, tempat bertanya banyak. Sekarang sudah zaman terbuka. Kalau motivasi yang lebih dahsyat dari kakak kan buka YouTube aja kan, banyaknya lebih keren-keren kakak lebih banyak pengalaman, pengalaman yang bisa kita share. Jadi tidak banyak yang motivasi yang bisa kita share, lebih ke pengalaman kita. Karena sebuah bisnis itu dibangun ya, tidak bisa simsalabim. Itu aja intinya. Oke, agak geser dikit ke DKP Dewan Kesenian Palembang ya. Nah, mungkin aku agak sedikit mau tahu, ada nggak sih kegiatan terdekat ini untuk di DKP itu sendiri? DKP tahun ini kita menyisakan satu program, yaitu rapat kerja tahunan. Jadi setelah 1 tahun kita biasanya di closing di tanggal, nanti kita ada rencana tanggal 28 tuh rapat kerja daerah tahunan Dewan Kesenian Palembang. Itu untuk membahas mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun dan membuat program kerja di tahun 2022. Kita mau seperti apa program teman-teman Dewan Kesenian. 2 tahun ini kami sangat merasakan sekali perjuangan Dewan Kesenian Palembang. Ketika kami menjabat, pandemi datang. Jadi itu tantangan juga. Tantangan juga, malahan kita lebih semangat lagi. Dari awal kita sudah banyak kegiatan. DKP sekarang sudah banyak memiliki program kerja tahunan. Kita ada kegiatan sepekan seni yang dilaksanakan setiap tahun. Tahun kedua sudah kita laksanakan, sudah 2 kali kita bikin sepekan seni. Yang kedua kita dalam rangka ulang tahun Dewan Kesenian Palembang, kita juga bikin tradisi momentum ulang tahun kita manfaatkan buat teman-teman berkumpul untuk menggelar karya dan tampil untuk mempromosikan karya-karya pada seniman yang ada di Palembang. Yang ketiga kita Rakerda. Rakerda ini kita bikinkan tradisi bahwa rapat kerja ini adalah sebuah momentum untuk kita berkumpul, konsolidasi, bahasa konsolidasi untuk mereview, mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun dan mencoba merencanakan kegiatan tahun berikutnya. Itu kegiatan tahunan kita. Yang mungkin tahun depan kita mau mempromosikan Palembang akan menjadi tuan rumah JKPI, yaitu Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Ada 70 kabupaten kota yang akan hadir di sini. Tahun ini kita JKPI-nya di Kota Bogor. Kami kemarin sempat hadir juga sama Pak Wali Kota dan lain sebagainya. Tahun depan 2022 direncanakan bulan 10 Palembang akan menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Mohon bantuan teman-teman yang lain juga, masyarakat dukungannya bahwa Palembang akan dihadirin mungkin lebih dari 2.000 orang yang akan ke Palembang untuk melihat sejarah, melihat budaya, cagar budaya, dan melihat kesenian-kesenian yang ada di Kota Palembang. Dan kita jadikan momentum tahun depan itu ajang promosi kesenian kebudayaan Kota Palembang, di tingkat nasional bahkan di dunia. Oke.
Terakhir nih Kak ya, mungkin lebih ke satu kata deh, satu kata buat teman-teman pengusaha maupun teman-teman yang baru mau mulai usaha. Satu kata ya? Satu kata. Nggak ada lain, kreatif. Kreatif. Oke teman-teman, kita udah banyak banget berbincang-bincang dengan Kak Didit. Rasanya kalau terus-terus ditanya ini nggak akan selesai-selesai. Mungkin nanti kalaupun memang teman-teman masih penasaran sama Kak Didit, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau memang memungkinkan untuk kita ngobrol lagi dengan Kak Didit, kita akan undang lagi Kak Didit di Blok 29C Production di Berani Bicara Beda. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan untuk sekian. Saya Elisa Putri, mohon undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Blok 29C Production. Oh ya, ini acara kita didukung oleh Gans Cafe. Buat teman-teman kalau memang lagi boring, lagi gabut, boleh deh datang ke Gans Cafe di Kambang Iwa Kak ya. Di Kambang Iwa. Di Gans Cafe juga ada sarapan pagi, ada makan siang, dan juga ada jam dari siang sampai malam. Boleh teman-teman buat nongkrong di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok 29C Berani Bicara Beda.